Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Safitri dari Pengadilan Agama Pelaihari, peserta pelatihan dasar CPNS Mahkamah Agung Gelombang 2, Angkatan 11, Kelompok 3. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman selama mengikuti pembelajaran agenda 1 yang berfokus pada sikap dan juga perilaku bela negara, baik itu dalam kegiatan sinkronus maupun asinkronus. Nah, pada pembelajaran agenda 1 ini, kelompok kami dibimbing oleh Bapak Windra Sulu Mahardika, SEMIP dari Kementerian Keuangan, yang mana beliau ini sangat jelas dan juga inspiratif loh dalam menyampaikan berbagai materi terkait nilai-nilai kebangsaan dan juga bela negara. Nah, pada pembelajaran agenda 1 ini berlangsung selama 5 hari kerja, yang mana pada hari pertama atau tanggal 6 Oktober 2025 itu membahas tentang wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai bela negara. Dalam pembelajaran ini dijelaskan mengenai 4 konsensus berkebangsaan dan juga bernegara, yang mana yang pertama yaitu Pancasila, yang kedua UUD 1945, yang ketiga NKRI, dan juga yang keempat Bhinneka Tunggal Ika, serta menjelaskan juga mengenai indikator sikap dan juga perilaku bela negara. Pada pembelajaran asinkronus hari pertama ini, kami mendapat tugas membuat podcast yang dengan tema membangun kesiapsiagaan negara, bela negara di kalangan ASN Mahkamah Agung. Bagaimana Mbak Aulia melihat kaitan antara pengawasan dan bela negara? Baik, terima kasih Mbak. Kalau menurut saya, bela negara itu dimulai dari keberanian untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan juga integritas di tempat kerja kita, serta menyusun rancangan aksi bela negara. Melalui kegiatan ini, kami belajar pentingnya kerjasama dan juga kolaborasi dalam tim, yang mana mencerminkan nilai ASN berakhlak, khususnya kolaboratif. Nah, dari hari pertama ini juga saya memahami bahwa negara ini, jika kita ingin membela negara, tidak hanya berlaga atau berperang seperti pahlawan-pahlawan kita dahulu, tetapi juga dapat diwujudkan melalui sikap disiplin, tanggung jawab, serta cinta tanah air dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai ASN. Lalu lanjut di hari kedua atau 7 Oktober 2025. Nah, pembelajarannya yang diawali dengan sinkronus hari kedua ini membahas tentang isu kontemporer serta berbagai teknik analisis isu kontemporer seperti melalui analisis SWOT, USG, dan juga Fishbone. Kami juga diperkenalkan pada 4 tahapan penyelesaian. Yang pertama yaitu identifikasi dan juga deskripsi isu, yang kedua menyeleksi ataupun menapis isu, yang ketiga menganalisis isu, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu menyusun alternatif penyelesaian. Lalu untuk pelajaran asinkronusnya itu kelompok kami diminta untuk menganalisis 3 isu kontemporer yang berpotensi menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan atau yang disebut dengan AGHT terhadap kehidupan berbangsa dan juga bernegara, khususnya di lingkungan Mahkamah Agung loh, karena saya kebetulan dari Mahkamah Agung. Lalu untuk analisis isunya yang kami gunakan itu USG atau urgency, seriously, dan juga growth untuk menilai tingkat kepentingan dan juga dampak dari setiap isu yang kami pilih, serta memberikan rekomendasi pencegahan penyelesaian melalui tugas ini. Saya belajar berpikir analitis, kritis, dan juga sistematis terhadap permasalahan yang dapat mengancam integritas berbangsa. Lalu untuk hari ketiga atau tanggal 8 Oktober 2025, kegiatan sinkronus ini ditiadakan karena adanya pembinaan sikap dan juga perilaku oleh Bapak Agus Yulianto STMKK. Pembinaan ini menekankan tentang pentingnya disiplin, loyalitas, tanggung jawab, serta tanggung jawab kita sebagai ASN yang berjiwa bela negara, karena masih dalam mencakup agenda 1 tentang wawasan berbangsa dan bela negara. Selanjutnya pada pembelajaran asinkronus itu kami melaksanakan tugas pembuatan video praktik peraturan baris berbaris atau yang biasa disebut PBB.
yang diunggah pada kanal YouTube masing-masing peserta. Siap, gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Siap, gerak. Hadap kanan. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Hadap serong kanan. Gerak. Hadap serong kiri. Gerak. Balik kanan. Gerak. Balik kanan. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Di. Gerak. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Kegiatan ini melakukan ataupun melatih kekompakan terhadap ketertiban serta rasa hormat terhadap aturan dan juga simbol-simbol negara. Lalu untuk hari keempat, nah ini udah mencapai hari terakhir loh, maksudnya hari keempat dan hari 5 itu hari terakhir. Hari keempat ini 9 Oktober 2025 yang mana diawali dengan materi sinkronus membahas tentang kesehatan jasmani. Sedangkan pada asinkronus yaitu kami diberikan tugas menyusun komitmen dalam membangun kesiapsiagaan bela negara. Isi dari komitmen ini mencakup pernyataan tekad dan juga rencana nyata untuk menerapkan nilai-nilai bela negara, bela pelatihan dan juga dasar maupun setelah kembali ke satuan kerja. Beberapa contoh kegiatan dalam komitmen ini antara lain seperti menerapkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan juga etika ASN di lingkungan kerja. Lalu contoh yang kedua yaitu berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan juga kemasyarakatan, atau memperkokoh persatuan. Dan yang terakhir contohnya yaitu menyebarluaskan nilai-nilai bela negara kepada keluarga, masyarakat, dan juga rekan kerja. Komitmen tersebut kami tanda tangani bersama untuk janji moral untuk benar-benar mengamalkan nilai negara dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk di hari kelima atau pembelajaran terakhir nih bersama coach atau pemateri dari Kementerian Keuangan ini atau Bapak Windra, yaitu pada tanggal 10 Oktober 2025 kegiatan sinkronus ini difokuskan pada mereview rancangan aksi bela negara. Bapak Windra memberikan masukan dan juga saran yang sangat berharga agar rencana aksi yang telah disusun menjadi lebih spesifik, terarah, dan juga realistis untuk diimplementasikan. Kegiatan ini menjadi refleksi dari seluruh rangkaian pembelajaran sekaligus penegasan bahwa setiap ASN itu memiliki tanggung jawab, moral, dan juga profesionalitas untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, pesan dan kesan dalam pembelajaran agenda 1 ini menurut saya sendiri mendapatkan banyak pengalaman berharga ya, mulai dari menumbuhkannya rasa cinta tanah air, terus kedisiplinan, kerjasama tim, lalu hingga menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai ASN yang berkarakter bela negara. Kegiatan sinkronus ini memberikan saya pemahaman teoritis dan juga wawasan luas dari widya suara. Sementara untuk asinkronus sendiri melatih kemandirian saya, lalu kreativitas, dan juga kemampuan bekerja selama saya berkontribusi dalam tim ataupun kelompok. Saya merasa bangga dan juga terinspirasi menjadi bagian dari pelatihan ini. Harapannya nilai-nilai bela negara yang terdapat ataupun yang sudah saya pelajari ini dapat terus saya terapkan dalam pelaksanaan tugas, pelayanan publik, dan juga bermanfaat bagi lingkungan hidup saya dan juga Pengadilan Agama Pelaihari di mana tempat satker saya bekerja. Baiklah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan juga sampai jumpa di YouTube channel tugas saya selanjutnya. Terima kasih.